Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas PTIKF dengan NIM 2202095021116. Kali ini UTS PKN mulai dari topik 2, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yaitu yang pertama ada faktor objektif, yang kedua faktor subjektif, yang ketiga faktor primer, yang keempat faktor pendorong, yang kelima faktor penarik, dan yang keenam faktor reaktif. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis identitas nasional. Ada identitas fundamental, identitas instrumental, dan yang terakhir adalah identitas alamiah. Lalu topik ketiga adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Secara historis, khususnya pada masa embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Inilah permulaan terbentuknya identitas nasional dalam bentuk kesadaran. Lalu, ada pula secara hukum internasional. Secara hukum internasional, de jure dan de facto, identitas nasional bangsa Indonesia dikukuhkan dengan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diawali dengan pengakuan oleh Mesir sampai saat ini, semua negara mengakui adanya NKRI. Lalu yang terakhir ialah solusi, yaitu hal-hal yang bisa dilakukan di sosial media untuk mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengunggah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional untuk dijadikan pemantik dan bahan diskusi dengan warga dunia maya. Yang kedua ialah mengajak teman sosial media untuk membuat video proyek kebudayaan seperti memvideokan tradisi suku dan adat istiadat, menggelar siaran tentang kebahasaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah menjadi influencer dalam hal mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Lalu ada topik keempat, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama ialah pengertian. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Secara istilah, integrasi nasional adalah bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan dan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Beberapa jenis integrasi politik ialah integrasi bangsa dan ada pula integrasi wilayah. Integrasi wilayah adalah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang
kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Dan ada pula topik kelima yang akan membahas dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional masa Orde Lama sesuai dengan tujuan dan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri atas satu fondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan di dalam Pancasila, sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Lalu dinamika dan tantangan integrasi nasional masa Orde Baru ialah dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal dan tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal tantangannya yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandang tradisional. Dan ada pula dinamika dan tantangan integrasi nasional masa reformasi dan saat ini, yaitu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Bertujuan sebagai propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Lalu ada pula topik 6, yaitu hakikat dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Pengertian, konstitusi adalah sumber hukum sebuah negara tertinggi di suatu negara. Konstitusi mengatur pemerintahan antara penguasa dan rakyat. Bagian formal dari konstitusi juga memuat masalah kekuasaan dan batasan kekuasaan masing-masing organ administrasi negara. Lalu ada pula tujuannya, yaitu yang pertama, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik. Yang kedua ialah tujuan konstitusi adalah untuk memisahkan aturan kekuasaan dari pemerintahan sendiri. Yang ketiga adalah konstitusi ingin memberikan aturan yang mengatur untuk pelaksanaan kekuasaan mereka. Lalu ada pula fungsi dari konstitusi, yaitu yang pertama adalah fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Yang kedua adalah fungsi konstitusi adalah sumber hukum negara yang tertinggi. 3. Fungsi konstitusi adalah piagam bagi lahirnya suatu negara. Yang keempat, tugas konstitusi adalah menentukan dan membatasi kekuasaan organ-organ negara. Yang kelima ya, fungsi pengaturan keseimbangan kesatuan kekuasaan antar organ negara. Ada pula topik ketujuh yang terakhir ialah dinamika dan tantangan konstitusi negara di Indonesia. Yang pertama, ada dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia, yaitu konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 9 Agustus 1950 dengan catatan mulai dari Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Ada pula tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua ialah menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga ialah menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM,
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ada pula selanjutnya yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Ada pula perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama ialah perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. Yang kedua adalah perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000. Yang ketiga ialah perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001. Yang keempat ialah perubahan keempat pada Sidang Tahun MPR 2002. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.